Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada pagi hari ini adalah tentang waktu Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tertulis demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Tuhan bekerja menurut waktunya, sedangkan kita manusia seringkali bekerja menurut waktu kita. Kita punya jadwal setiap hari, terkadang pula tidak punya jadwal sama sekali. Ada jadwal kerja, jadwal tugas, jadwal sekolah, jadwal piket, jadwal pelayanan, dan jadwal-jadwal lainnya. Selain jadwal, kita juga punya berbagai rencana. Sabtu depan mau pergi ke suatu tempat. Tahun depan saya ingin punya rumah. 5 tahun depan saya ingin menikah. Dan berbagai rencana-rencana lainnya. Sesungguhnya jadwal dan rencana kita merupakan petunjuk bahwa bila manusia saja bisa membuat jadwal dan rencana, maka Tuhan pun demikian. Tuhan punya jadwal dan rencananya. Ia bekerja menurut jadwal dan rencananya itu. Ia bekerja menurut waktunya. Waktu Tuhan telah ditetapkannya untuk menjalankan jadwal dan rencananya itu. Bagi setiap kita, Tuhan pun punya jadwal dan rencana menurut waktunya. Seringkali kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan karena pertama, kita ingin cepat meraih, memiliki atau mengalami sesuatu. Kedua, kita tidak memahami cara Tuhan bekerja. Ketiga, kita sombong dengan kemampuan diri kita sendiri. Dan keempat, kita bersandar pada pengertian sendiri. Raja Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena ia tidak sabar menunggu Nabi Samuel. Anak-anak perempuan Lot berbuat dosa karena tidak berpikir panjang dan tidak memahami waktu Tuhan. Orang-orang Israel di padang gurun bersungut-sungut karena tidak dapat memahami karya dan waktu Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan dalam memahami karya Allah. Oleh karena itu, baiklah kita berdiam diri, berdoa, dan menantikan Tuhan agar kita dapat mengerti karyanya dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dalam Ratapan 3 ayat 26 tertulis adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sungguh adalah baik. Dan di ayat 25 dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Apakah selama ini saudara kurang sabar menantikan Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Apakah saudara sering memaksakan kehendak, jadwal, atau rencana saudara pada Tuhan? Apakah kita sering tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan? Sadarilah bahwa kita begitu terbatas dalam pengertian dan pengetahuan. Tuhanlah yang maha mengetahui apa yang terbaik dan waktu mana yang terindah bagi kita. Ambillah tindakan untuk tenang dan berdiam diri. Berdoalah, minta hikmat Tuhan atas suatu perkara dalam hidup saudara. Mungkin itu keinginan, kerinduan, atau pergumulan dalam persoalan tertentu. Bawalah itu dalam doa dan nantikanlah jawabannya. Serahkan semua kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada hari ini memberikan kekuatan bagi saudara semua. Pemahaman yang lebih dalam
untuk mengerti karya dan waktu Tuhan dalam kehidupan saudara. Nantikanlah Tuhan bekerja menurut waktunya, karena waktunya adalah yang terbaik, dan pada waktunya Ia membuat segala sesuatu indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan pemahaman kepada kami bahwa ada waktu Tuhan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, di mana Engkau membuat segala sesuatu indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk bersabar, tidak tergesa-gesa, berdiam diri, dan menantikan dengan diam pertolongan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti banyak hal dalam hidup kami. Tindakan apa yang harus kami lakukan, keputusan mana yang harus kami ambil. Biarlah Tuhan menuntun kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.